Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Dulu 10 kilo 5 Yankee. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah mini rig gitu ya. Tapi ini adalah mini rig POC, teman-teman. Mereknya Osaka. Kalau kita lihat dari boxnya seperti ini. Di bagian atas ada tertulis POC radio ya, diarsir. Kemudian di sini ada proyek-proyek, foto-foto proyek. Nah, di sini ada foto produknya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada aplikasi ORC ya. Pemberitahuan untuk aplikasi ORC, hubungi kami jika ingin bergabung di ORC Indonesia. Seperti itu. Nah, ini nanti nomor WhatsApp-nya saya cek dulu. Nanti kalau misalkan ada yang terbaru, nanti saya lampirkan di kolom deskripsi bagi teman-teman yang minat untuk bergabung dengan komunitas ORC seperti itu. Ini warna boxnya dominan warna putih. Kemudian di bawahnya ada POC radio walkie talkie network mini car radio long distance seperti itu. Di bagian depan ada push to talk over cellular radio walkie talkie. Di samping ada POC radio walkie talkie, network mini car radio long distance. Samping sebelahnya juga sama. Nah, di samping belakang itu ada fitur-fiturnya ya, unlimited distance, easy to use, no monthly fees, single chat, group chat. Tapi kalau misalkan no monthly fees ini, kalau kita pakai ini ya, ini no monthly fees ini nggak tahu saya maksudnya apa. Tapi kalau misalkan pakai SIM card, dia berarti ada biaya bulanan, kecuali kita berlangganan selama 1 tahun seperti itu. Apalagi kalau wifi ya bulanan gitu ya, seperti itu teman-teman. Di bagian bawahnya ada logo recycle packaging. Oke, kita buka saja seperti apa isi dalam kemasan. Oke, saat dibuka di sini ada buku petunjuk atau kertas petunjuk ya. Di sini untuk zeronya. Sebetulnya kalau zero saya pikir tidak perlu ya ada ini gitu. Tapi mungkin ya salah satu apa ya persyaratannya mungkin. Kemudian di sini ada user manual. Nah, ini kertas penggunaannya. Ini bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, ini power on, adjust volume, select group, member selection, seperti itu ya. PTTK. Nah, ini silahkan dibaca-baca. Ini sih hanya pemberitahuan saja teman-teman, bukan manual yang benar-benar manual untuk penggunaannya. Itu petunjuk penggunaan atau setting dari mini rig Osaka ini. Oke, yang pertama kita bongkar. Di sini ada mic-nya teman-teman. Ini boxnya terlalu kecil ya, jadi ditumpuk di sini semua di tengah. Ini mic-nya dan PTT-nya cukup kliki ya. PTT-nya cukup kliki, tapi kalau kita lihat ini bukan grill speaker ya, karena ini tidak bolong tuh, seperti itu teman-teman. Nah, sementara ini mic-nya di sini, lubang mic-nya di sini. Nah, untuk bel clipnya atau untuk apa namanya, untuk klipnya di sini lumayan firm ya, lumayan kuat ya, dan sepertinya bisa dicopot juga karena di sini ada tuasnya seperti itu. Oke, ini cukup tebal dan enak untuk digenggam ya, seperti itu. Dan konektornya dia RJ45 teman-teman. Sip, mantap. Konektornya RJ45. Selanjutnya di sini ada adaptor. Nah, adaptornya bagus ya. Di sini langsung adaptor ke listrik, AC/DC adapter. Outputnya 12 volt 1 ampere. Mantap. Jadi kalau penggunaan stasioner di rumah ini bisa pakai ini, teman-teman. Tidak perlu pakai colokan lighter itu ya, pakai ini. Kita tidak perlu untuk apa namanya power supply juga.
gitu teman-teman. Nah, di samping itu juga disediakan ini untuk colokan lighter ya, untuk di mobil. Jadi ini cukup banyak pilihannya, cukup fleksibel, cukup lengkap juga isi dalam kotaknya. Kalau teman-teman pakainya di mobil bisa pakai ini, kalau station di rumah bisa pakai ini. Mantap. Ini saya baru pertama kali, karena memang baru pertama kali juga gitu ya unboxing produk POC radio. Nah, baru pertama kali menemukan seperti ini, bisa colokannya untuk jack lighter atau di ke listrik langsung. Nah, kemudian ini ada antenanya teman-teman. Antenanya lumayan panjang ya, seperti antena modem wifi seperti itu. Kemudian di sini ada bracket. Nah, ada bracket. Nanti kita sekalian pasang ya bracketnya. Kemudian di sini ada perekat, dan ini ada dua ya, tapi disambungkan dengan velcro seperti ini. Jadi yang satu dipasang ke sini, yang satu dipasang ke meja atau ke dashboard mobil seperti itu teman-teman. Dan ada baut-bautnya disertakan juga. Ini mungkin untuk menyambungkan antara belt clip, ini tuh bracket dengan HT-nya gitu ya. Sementara baut yang dua ini bisa untuk dipakai ngunci ini ya, bracketnya ke meja seperti itu. Oke, dan yang terakhir kita lihat unitnya teman-teman. Nah, unitnya seperti ini, cukup kecil ya, tapi ini berat. Ini cukup berat teman-teman. Kita lihat di bagian depan, di sini ada layar yang lumayan besar. Sepertinya sih sama dimensinya, ukurannya dengan HT POC Osaka ya. Nah, ini teman-teman, dengan HT POC Osaka sama gitu ya ukurannya, ukuran layarnya seperti itu. Kemudian di sini ada knob volume. Nah, dan power ya, ini kemungkinan power bisa ditekan. Di bawah knob volume dan power itu dia ada konektor untuk RJ45, ini untuk extra mic-nya. Kemudian di sampingnya ada P1, P2, kemudian group call dan single call seperti itu ya. Di paling kiri perangkatnya atau di kanan saya ada tombol M, ini untuk menu ya, atau tombol konfirmasi, navigasi atas bawah, dan tombol back. Seperti itu teman-teman. Bagian atas kosong, bagian bawah ada slot SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Kita lihat jenisnya. Nah, ini jenisnya bukan mikro ya, tapi mini kemungkinan. Ini tidak terlalu kecil soalnya. Ini kemungkinan mini. Itu untuk SIM 1. Untuk SIM 2 pun sama teman-teman, mini SIM ya. Oke, lanjut. Nah, di samping kiri perangkat atau kanan saya, di sini ada konektor USB micro. Sayang sekali ya, masih micro USB. Ini kemungkinan untuk data atau untuk install perangkat seperti itu, install aplikasi ke perangkat. Sisi kanan kosong. Kemudian di belakangnya, di sini paling ramai nih teman-teman. Ini ada GPS. Nah, ini konektor antena GPS ya. Kemungkinan ada GPS-nya, tapi harus pakai antena sepertinya. Kemudian di sini ada grill speaker. Kita nanti cek seperti apa kualitas dari grill speakernya. Setelah itu, ini lubang untuk baut ya. Aduh, saya sampai lupa. Lubang untuk baut. Dan ini ada konektor DC. Dan di samping paling kanan gitu ya, kanan saya itu ada konektor untuk antena. Oke. Sebetulnya desainnya cukup sederhana ya, dan tapi ini berat teman-teman. Secara build quality cukup meyakinkan, kecuali untuk karet-karetnya ini ya mungkin lama-kelamaan bisa getas, bisa pecah gitu ya. Nah, ini di layar ini ada dua titik seperti ini. Ini sepertinya untuk lampu LED ya, dan ada merek POC radio Digidatnya. Tidak terdapat merek Osaka di sini.
Tidak seperti di sini nih, jadi jidatnya besar, Osaka seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Oke, itu saja teman-teman isinya, isi dalam kotaknya. Kita bereskan terlebih dahulu, lalu kemudian kita fokus ke perangkatnya. Oke teman-teman, kita rakit terlebih dahulu dan kita akan mempergunakan ini ya sebagai sumber dayanya gitu ya. Kemudian yang pertama kita coba rakit terlebih dahulu untuk ininya ya. Oke, kita pasangkan seperti ini. Ini sudah terpasang, tapi ini agak sulit ya. Oh, agak sulit teman-teman. Coba kita pakai ini. Nah, itu. Kita pasangkan. Oke. Nah, di sini ada apa ya, jendolan untuk mengunci juga, untuk membantu mengunci biar posisi ininya pas gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah terpasang, mantap. Kemudian jangan lupa antenanya kita pasang di sebelah sini ya. Jangan ada tulisan GPS-nya, tapi yang di sebelah sini. Oke, sip. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasangkan untuk ininya, apa namanya, mic, extra mic-nya. Ini kelihatan nggak ya? Coba saya pakai ini. Nah, di sini ya, biar kelihatan seperti itu. Oke, lanjut. Kita pasangkan terlebih dahulu adapter ke listriknya. Nah, kita colokkan ke sini teman-teman. Sip. Ini sudah siap untuk dihidupkan. Oke, kita hidupkan teman-teman. Bagaimana tampilannya. Nah, ini ada listrik ya. Dihidupkan pertama kali biasanya suka sedikit lebih lama gitu untuk booting ya teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, sudah mau masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada radio setting, app management, setting, dan di sini ada setting dan Osaka. Osaka di sini untuk ORC ya. Jadi ini saya sudah daftarkan untuk ORC-nya. Nah, nanti misalkan teman-teman kalau yang belum daftar baru buka atau menghidupkan perangkatnya ini, teman-teman tinggal masuk ke Osaka, kemudian di situ ada barcode gitu, ada QR code dan ada ini ya, device ID. Nah, nanti di WhatsApp-kan gitu, di WA-kan ke admin ORC-nya. Nah, nanti diproses. Setelah itu ada pemberitahuan dari admin ORC-nya untuk restart perangkat, kemudian kita restart perangkat dan setelah hidup kembali itu otomatis ORC-nya sudah terhubung, seperti itu teman-teman. Jadi proses lengkapnya saya juga tidak paham, hanya nanti mungkin yang saya lampirkan itu format untuk request gabung ORC gitu ya, dan nomor admin ORC-nya di kolom deskripsi, seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat pertama di sini menu radio setting. Kita masuk, untuk masuknya tekan M. Nah, ini ada power on ringtone gitu ya. Ini bisa dinyalakan atau dimatikan. Setelah itu ada select POC. Nah, di sini ada beberapa. Ada Zello, Walk Talk, ada TeamSpeak, ada Osaka, ada POC Indonesia. Seperti itu. Coba kita pilih POC Indonesia. Nah, kita cek. Nah, ini POC Indonesia-nya tidak ada ya. Jadi kalau kita pilih select POC itu harusnya di sini muncul gitu ya aplikasinya. Tapi di sini tidak ada.
gitu teman-teman. Kita coba cek di app manajemen. Nah ini type your password, passwordnya 6 3 kali, 8 3 kali. Oke. Nah kita lihat ya tidak ada ya. POC Indonesia tidak ada teman-teman. Hanya ada TeamSpeak, Osaka, Wikifit, dan Zelo. POC Indonesia tidak ada. Ketinggalan mungkin belum diinstal. Oke. Kemudian tadi ya radio setting, kemudian using Bluetooth headset, PTT, dan using Bluetooth SCO. SCO ini jadi sinkronisasi antara mic dan keluaran speaker seperti itu. Ada saving flow mode, ada power saving mode. Ini kita tidak perlu kasih power saving mode ya, karena kita pakai listrik seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada app management tadi ya, ini untuk uninstall aplikasi. Untuk masuknya itu dia pakai passwordnya 6 3 kali, 8 3 kali, kemudian oke. Nah, setelah itu ada setting. Oke, setting di sini ada network. Ini untuk seperti biasa untuk SIM card, ada WiFi ya, wireless LAN, ada Bluetooth, radio setting yang tadi tuh, yang di tampilan utama, kemudian ada display, brightness levelnya kita turunkan agar kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kelihatan nggak? Atau kita naikkan 1. Nah, seperti itu. Kemudian sleep after 1 minute inactivity. Ini bisa kita setting ya, never atau bagaimana gitu ya. Kemudian font size-nya ada normal, small, large, huge, seperti itu. Oke, sudah di display. Kemudian di sound, nah ini seperti biasa ya, default alarm dan lain sebagainya. Ada location, kemudian language, hanya ada 2 bahasa kalau tidak salah ya, itu ya, English dan Cina. Ini sih secara firmware sejauh ini mirip dengan HT Osaka, POC Osaka gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pakai Osaka Q8 atau C8 itu tidak asing lagi nanti kalau masuk ke sini gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada backup and reset, ada date and time, ada developer option. Nah, untuk memunculkan developer option itu seperti biasa teman-teman masuk ke about radio. Kemudian di sini build number. Klik sampai pilihannya ada muncul pop-up seperti itu ya. Karena developer optionnya dia akan muncul. Ini berguna untuk kalau misalnya kita mau install aplikasi menghubungkan perangkat ke laptop seperti itu. Oke, kita set dulu wifi-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdetek. Nah, kita coba masukkan passwordnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masukkan password. Kemudian kita langsung connect. Nah, di sini ya. Oke, di sini sudah connected dan ini terdeteksi juga wifi yang lain ya. Tapi di sini saya pakai wifi rumah saja. Yang ini ya. Connected sudah. Kemudian kita cek untuk waktunya. Nah, ini sudah ya. Automatic time zone juga sudah. Coba. Nah, di sini sudah otomatis terset 2 Juli 2026, kemudian 11.58 time zone-nya Western Indonesia Time, use 24 hour format, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba untuk tes ini ya, speaker seperti apa kualitasnya. Oke, kita tesnya di Zelo ya. Ini select POC, kemudian Zelo teman-teman. Nah, ini sudah muncul Zelo-nya. Kita coba login terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil login. Nah, nanti kalau teman-teman login ke Zelo gitu ya, itu diperhatikan
nanti masuk ke option, sebelum login itu masuk ke option. Nah, di sini option, terus cari support. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sorry, barusan terpotong. Nah, di option, kemudian pilih support. Oke. Setelah itu, oh ini versinya 5.9.1 ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, advanced setting. Oke. Nah, kemudian scroll lagi sampai teman-teman nemu ini security enable TLS. Nah, ini enable TLS-nya dihilangkan, asalnya tercentang nih teman-teman. Ini dihilangkan centangnya. Setelah itu teman-teman bisa login dengan aman dan masuk, dan akhirnya masuk ke sini, ke akun Zelo-nya seperti itu. Oke, kita masuk ke Echo ya. Ini volumenya kita besarkan terlebih dahulu. Oke. Kita tes apakah ada. Wah, ini lumayan responsif ya. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, ini lumayan mantap ya teman-teman suaranya. Kita besarkan lagi di 5. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Cek sound HT POC mini rig Osaka. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Cek sound HT POC mini rig Osaka. 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 Nah, seperti itu teman-teman, karakter suaranya cenderung treble ya. Jadi midnya kurang, apalagi ke bass. Jadi kalau misalkan mohon maaf, teman-teman suaranya yang tidak ngebass itu ya sepertinya makin tipis terdengarnya di sini. Gitu, makin treble gitu ya teman-teman. Oke, kita tambah lagi volumenya. Tes 1 2 3 1 2 3. Mini rig POC Osaka. Tes 1 2 3 1 2 3. Mini rig POC Osaka. Oke teman-teman, ini sebetulnya secara suaranya mantap ya. Hanya dia dominan treble seperti itu. Itu untuk Zelo-nya teman-teman. Kemudian kita coba untuk tes ORC-nya. Kita coba untuk berkomunikasi. 7-Net the town side Osaka radio community. Login success. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman di ORC, kebetulan saya juga lagi nongkrong. Nah, ini username saya, ORC 860 Isan. Gitu ya. Silahkan nanti barangkali ada teman-teman yang pengguna ORC juga, ditegur saja, disalam sapa saja begitu. Nanti kita ngobrol di ORC. Kalau kebetulan saya juga nongkrong di ORC seperti itu. Kita cek. Tapi di sini ada menu echo ya nggak ya? Kita cek dulu teman-teman. Menu. System settings. Last voice. Last speech. Empty. Last speech. Empty. Nah, itu empty Sound katanya. settings. Nah, ini teman-teman. Biar SMS sound settings. saya pikir Kitun ini biar apa namanya suara cewek itu tidak ada gitu ya. Ternyata sama saja. System settings. Sistem setting masuknya ke sini teman-teman. Ke pengaturan mini rig-nya untuk informasi. Information. Nah, ini akun dan lain sebagainya gitu ya. Group. Nah, ini di sini member. Ini kita bisa private call seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu untuk ORC. Menu. Kemudian kita coba masuk ke test tree-nya. Nah, ini seamless ya. Untuk sistem Osaka ini dia pindah-pindah aplikasi POC itu
tanpa ada hambatan sama sekali. Hanya saja di sini kita tidak bisa tes POC Indonesianya ya. Untuk Wokifit saya sendiri tidak menggunakan gitu ya teman-teman. Hanya itu saja, Zello, TeamSpeak, ORC yang baru juga ORC karena beli mini rig ini, kemudian POC Indonesia seperti itu. Ya jadi ini cukup lumayan ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya HT ini, HT terus ya. Mini rig POC Osaka ini di harga 1,2 kalau tidak salah saya beli, itu cukup worth it ya. Ya walaupun secara tampilan sama saja dengan HT POC Osaka gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang suka, yang lebih cenderung stasioner gitu ya. Kalau HT memang kelebihannya dia bisa mobile kemana-mana gitu ya. Tapi untuk HT POC, mini rig POC Osaka ini, dia ya hanya di satu tempat saja gitu. Tapi bagi teman-teman yang di kendaraan, di KR4-nya ini, di KR4-nya itu membutuhkan mini rig POC, sebuah mini rig POC gitu. Nah ini cukup worth it ya, dengan dimensi yang kecil, kemudian suara juga cukup oke gitu ya teman-teman. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi seperti itu. Begitupun juga bagi teman-teman yang stasioner di rumah atau di pekerjaan seperti itu, ingin tetap memonitor misalkan lewat POC atau lewat Zello, misalkan lewat TeamSpeak. Nah ini bisa seperti itu teman-teman. Atau teman-teman misalkan teman-teman rapi, yang saya rasakan ya, khususnya teman-teman rapi, rekan-rekan rapi yang kalau misalkan beli radio seperti mini rig atau ya radio mini rig atau radio misalkan ICOM 2300, Yaesu gitu, itu kan tidak langsung bisa dipakai, harus ada antena dan lain sebagainya. Nah bagi teman-teman yang di lokalnya itu punya link gateway gitu ya antara analog dan POC gitu ya, lebih khususnya TeamSpeak, ini juga bisa dipakai gitu ya teman-teman, bisa dipakai untuk komunikasi sebelum teman-teman nanti punya biaya lebih untuk membangun base stationnya gitu. Kalau ini tidak perlu pakai antena luar, bisa langsung dipakai gitu ya teman-teman, via TeamSpeak melalui gateway tadi gitu, bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain pengguna radio analog seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Bagi teman-teman yang mau ada ditanyakan seputar mini rig POC Osaka atau mau share pengalaman seputar pemakaian mini rig POC Osaka ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mau kasih kritik dan saran juga silahkan tuangkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya, agar teman-teman senantiasa mendapatkan informasi seputar video terupdate dari channel kita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Semoga channel ini semakin berkembang lagi dan semakin sering lagi share informasi seputar radio komunikasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian informasi di video ini. Itu semata-mata keterbatasan ilmu saya, jadi silahkan dikoreksi saja teman-teman. Berkata, saya Juliet dulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentri.